Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apakah kita tahu jika Allah hanya menciptakan dua makhluk yang bisa dilihat dan bisa bergerak, yaitu manusia dan binatang? Selain manusia dan binatang, maka Allah juga menciptakan makhluk gaib. Apakah kita tahu dari dua makhluk Allah yang kasat mata itu, maka Allah memberikan dari tiap makhluk itu cobaan berat dalam hidup ini? Karena mereka harus merasakan penderitaan dengan menjadi makhluk Allah yang paling hina. Dari manusia ada yang namanya pecandu yang selalu dihina dan dianggap nista. Dari hewan ada yang namanya anjing. Entah apa salah dan dosa anjing hingga menjadi makhluk hina di mata umat Islam. Apakah kita tahu rasanya jadi makhluk paling hina di muka bumi ini? Apakah kita tahu tujuan Allah menciptakan pecandu dan anjing? Apakah hanya untuk dihina dan diperolok saja oleh kita yang merasa suci? Janganlah kita merasa paling suci. Bisa jadi hati kita lebih najis dari yang liurnya najis atau orang yang kita anggap najis. Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal peristiwa di alam raya ini. Merekalah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap ibroh dari hal yang dianggap najis sekalipun. Dan para sufi, orang yang menempuh jalan cinta untuk mendekati ilahi, memperoleh keistimewaan ini. Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran tak biasa itu. Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam. Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada tahun 188 Hijriah. Beliau menganut mazhab Imam Hanafi yang taat betul dengan syariat. Ini sekaligus membantah bahwa para sufi tak mengindahkan syariat. Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat. Melampaui bukan meninggalkan. Pada suatu ketika, Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami menyusuri jalan seorang diri. Tak seorang murid pun yang menyertainya. Saat sedang asyik melintas, tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari ke arahnya. Syekh Abdul Yazid mulanya tenang-tenang saja. Tapi begitu si anjing mendekat, secara spontan beliau mengangkat jubah kebesarannya. Tindakannya adalah refleks dari seorang yang senantiasa menjaga kesucian agar selalu bisa dekat dengan Tuhannya. Beliau khawatir kalau jubahnya bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi betapa terkejutnya beliau begitu mendengar si anjing hitam yang sudah berada di dekatnya tadi memprotes. "Tubuhku ini kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Mendengar suara dari anjing hitam seperti itu, Syekh Abu Yazid masih tak mempercayainya. Benarkah anjing ini bisa bicara? Ataukah itu hanya perasaan dari ilusi semata? Kira-kira begitu gumam Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang masih terdiam memandangi heran si anjing. Namun belum selesai keheranan beliau, anjing hitam itu sudah meneruskan protesnya. "Jika engkau merasa terkena najisku, engkau tinggal membasuhinya 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tetapi jika engkau mengangkat gamismu itu karena merasa dirimu berbadan manusia lebih mulia, lantas menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walau engkau basuh dengan 7 samudra." Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar keluar dari anjing hitam yang ada di dekatnya itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun menyadari kehilafannya. Secara spontan pula, beliau meminta maaf karena telah menghina sesama makhluk Allah yang dianggapnya rendahan. "Ya, engkau benar wahai anjing hitam. Engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi makhluk yang bersih," kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengajak berdamai. Lalu sebagai kompensasi atas sikapnya yang terkesan merendahkan, beliau mengajak si anjing tersebut untuk berjalan bersama. Tapi justru si anjing kini menolak. "Engkau tidak pantas untuk berjalan bersamaku, apalagi menjadi sahabatku. Sebab semua orang menolak kehadiranku. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu. Sebaliknya, engkau disambut hangat, diperlakukan sebagaimana raja. Padahal aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, sementara engkau memiliki sekarung gandum untuk makan esok hari," ujar si anjing hitam. Syekh Abu Yazid Al-Bustami lantas terhenyak. Ulama besar itu diceramai oleh anjing yang kemudian berlalu meninggalkannya dalam kesendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam itu tadi pergi dengan meninggalkan luka yang menyayat hati Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Betapa tidak, oleh anjing saja beliau merasa tak pantas dekat, bagaimana dengan Allah.
Beliau khawatir Allah pun berlaku demikian pada dirinya. Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhina di antara semuanya. Ucap Syekh Abdul Yazid Al-Bustami. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga memotivasi kita agar senantiasa hidup kita ini jauh lebih baik lagi. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang.
Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.